Enggak ya? Enggak kayak gitu enggak. Oke. Oke. Terus ya terus tiga bulan terakhir ini kan sampai ini perut masih sakit. Setiap cemas, ulu hati, perut ini gerak. Nah, sebentar. Suami lihat yang gerak-gerakan, istri tadi merasakan. Pernah lihat? Lihat. Beneran? Pernah lihat. Beneran kayak gimana mas beneran? Oh, alhamdulillah sini nggak ada aman. Ih, ngapain kamu merinding gitu maunya begitu. Bariska, Iya. kalau di sini, Malah nanya. Tadi nggak apa. saya penasaran juga. Di sini lihat nggak? Enggak. Nggak ya? Coba lihat sekitar. Nggak ya? Terus ya itu terus pergi ke ini kan berobat kemana-mana udah ikhtiar kemana-mana lah. Akhirnya ke Dukun. Sering ke dukun. Sering ke dukun. Ya, Sering ke dukun. ritualnya apa saja? Sebentar, Mbak Rista, mohon maaf saya potong ya. Rizka. Mbak Rizka, mohon maaf saya potong nggak apa-apa. Dikit ya bentar ya. Mas Irfan, acara kita itu sering memproklamirkan dukun loh ya. Sering masuk masalahnya di sini. Orang pinter dukun itu harusnya dia bayar ke MNC untuk ini royaltinya Dipromosi, disebut-sebut dukun. Iya. Lanjut. Ya juga Ustaz. Iya. Oke. Terus Ritualnya apa saja kok sama Mbah D itu? biasanya sih nggak ada ritual. Biasanya sih nggak ada ritual. Abis ini ya itu ditiup terus kasih Ditiup? dikasih air terus sering dikasih apa namanya yang benang itu. Benang? Dikalungin gitu. Oh itu. Iya itu. Benang Iya. buat disabuk atau kalung apa gelang gitu. Oh gitu bener. Tadi dulu, ibu-ibu kok pada tahu sih? Kalau ini bukan pergi ke dukun, dia sendiri dukun nggak taunya. Pada tahu nih Bogor nih. Oke. Ya. Benang gitu digituin. Penangkal warna apa biasanya? Hitam. Bisa di leher di mana lagi? Aduh pengalaman banget Ibu. Ya Allah. Betul emang gitu ya? Iya benar. Ya. Iya. Kalau bayi digituin juga. Itu ngapain juga Ibu? Penangkal, nangis terus. Itu mah haus. Udah. Oke. Mbak Rizka kesini datang bareng siapa? Sama suami. Suaminya mana? Ada suami Mbak Rizka? Sini suaminya. Itu mikrofonnya ambil mas. Ya. Tuh. Suaminya Mbak Rizka. Suaminya punya hobi yang sama, kesurupan juga? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau suaminya hobinya satu. Apa? Menerima omelan istri. Coba tanya. Emang bener mas? Mbak Rizka diam. Emang bener mas suka diomelin? Ngomel sih enggak, cuman Jutek? agak ya. Ngomel sih enggak, cuma marah ya sama aja. Suka jutek katanya ya. Sulit dibilangin. Sudah dibilangin, tapi sudah diakui juga kadang suka keras kepala. Ya nggak apa-apa lah. Mas, kadang atau sering? Sering. Sering? Sering atau selalu? Setiap detik. Setiap detik. Tiap detik Oke. katanya. Lanjut Mbak Rizka. Oke. Ya, terus dari dukun itu dikasih air kan kasih itu jampi-jampi terus nggak lama katanya dukunnya ngomong ya itu katanya ya Apa? Oke. Seperti katanya ada yang mengguna-guna begitu. Ada yang Pak guna-guna kata dukunnya. Iya, benar. Berarti ada orang yang melakukannya. Coba bisikin kata dukunnya apa? Siapa? Diperkirakan siapa? Disebutin namanya? Orangnya? Enggak, saya aja bisikin. Jangan pakai Enggak, mic, sini, jangan sini. pakai. Mantap nggak? Tuh, tuh. Oh iya. Ada lah. Hah? Ada. Apanya maksudnya? Apanya yang Tadinya nggak mau ngasih tahu. Ustaz gini, kasih tahu dong. Kepo banget Ustaz. meminta? Ya.
Bumi tahu nggak? Oke, kalau sebut guna-guna berarti selalu ada tertuduh dan tersangka. Betul ya? Iya, bener. Terus abis itu nggak lama saya sakit di 3 bulan terakhir ini kan sakit sampai bolak-balik kemana aja kan. Udah ini nggak lama suami saya sakit. Suami saya sakit ini perut bagian bawah ini sampai nusuk tulang belakangnya ini. Sakit. Terus Iya, napas benar. juga. Napasnya Sesak pendek napas gitu. juga. Iya, napasnya pendek. Ya padahal nggak punya penyakit ini. Suami napasnya pendek. Ngos-ngosan gitu. Kadang-kadang. gitu. Hmm. Kadang-kadang tuh pas lagi ngapain nafasnya jadi pendek. Eh, Hari ibu saya nanya asli. Misal lagi diem nonton TV tiba gitu. Enggak ya? Enggak kayak gitu enggak. Oke. Oke. Terus ya terus 3 bulan terakhir ini kan sampai ini perut masih sakit. Setiap cemas ulu hati perut ini gerak. Nah, sebentar. Suami lihat yang gerak-gerakan, istri tadi Pernah, merasakan. Pernah lihat? lihat. Beneran? Pernah lihat. Beneran kayak gimana Mas beneran? Ya kayak Benar. bayi gitu, kanan kiri gitu. Seperti Iya, benar. ini ada tonjolan begitu Tonjolan. bergerak dan rasa perih. Yang merasakan istri kan? Iya. Iya. Tapi Mas suka pegang gitu juga? Dipegang gerak-gerak gitu? Iya, benar. Oke. Ini sebetulnya bukan kasus pertama, Ustaz beberapa kali juga Iya. curhat. Itu tuh apa sih? Kalau itu insya Allah karena dulu sering marah sama ayahnya. Kayaknya itu ilmunya ayahnya, tapi ayahnya juga nggak tahu juga ilmu ayahnya karena memang sering Adu pendapat. ya berantem, ilmunya nyerang masuk ke daerah perut. Oh iya. Jadi kalau itu disantet saya tidak akan bercerita itu santet. Itu Iya. karena memang Mbak Rizka memang belum paham bahwa orang tua harus dihormati. Orang tua juga kurang sabar melihat anaknya seperti ini. Kurang sabar, kenapa saya bilang kurang sabar? Karena bagaimanapun juga kalau Mbak Rizka agak keras kepala berarti dari tetangganya kan keras kepalanya Mas. Hmm. Salah dong saya harusnya dibilang gitu. Kalau Mbak Dia Rizka sendiri. itu keras kepala berarti dari tetangganya keras kepalanya ya? Bukan dari diri sendiri. Dari Ya, dari sendirinya. Aku dari takut. Maka aku kaget. dari orang tuanya juga, Iya, maksudnya kan gitu. Jadi Iya. orang tua harus sabar juga. Kalau lihat Turunannya anak dari seperti- sana. Turunannya pasti begitu, nggak mungkin dari Ustaz, kirain tetangganya ada yang kan gitu tadi ya. itu, iya. Iya, jadi intinya adalah itu insya Allah ilmu dari ayah yang marah sama Mbak Rizka. Jadi dia masuk semakin lama semakin kencang, semakin banyak. Semakin namanya marah itu kan nggak cuma sekali dua kali, kan terus-terusan beradu argumen terus. Numpuk akhirnya. Itu semakin lama ilmunya semakin nongkrong di situ. Oke. Jadi itu yang menjadikan ilmu itu menyerang dan di Mbak Rizka sendiri ada ilmu turunan lagi yang ada di jantung. Nah di jantung itu kalau ilmunya agak naik pasti sesak. Ya itu kalau cemas cepet naik gitu cepet. Sini dada langsung. Terus ini sampai Sekecekek. kecekek. Sekarang? Kecekek. Sekarang kecekek juga. Enggak cemas soalnya. Sekarang apa yang rasain? Sekarangnya perut Perut aja. Ya udah, oke. tadi pagi. Perut ya. Sekarang saya mau tanya Mbak Rizka, mau nggak Mbak Rizka meminta maaf sama ayah, sama ibu? Mau? Mau. Minta maaf jangan ya ibu, ini Rizka minta maaf jangan gitu. Iya. Ayah, ibu, jika dulu Rizka sejak SMP hingga dewasanya sebelum menikah Rizka sering bertengkar dengan ibu, sering bertengkar dengan ayah. Hari ini Rizka meminta maaf kepada ibu dan ayah. Ya, bisa? Bisa. Coba sekarang aja. Coba sekarang, silahkan. Ibu. Ini Manggilnya apa ayah ibu? Manggilnya? Papa. Papa, coba. Ayo Ya. sampaikan. Pak, dari hati. Pa, Rizka minta maaf kalau Rizka selama ini Sejak SMP. sejak SMP, Hingga sebelum sejak menikah. sekolah, sebelum menikah sering marah-marah atau buat jengkel.
Jika itu dosa besar Jika itu dosa besar di hadapan Allah. di hadapan Allah Hari ini aku Rizka Rizka binti Nama Ayah. Tubagus Rosid meminta maaf kepada Papa. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Maafin Rizka ya Pak. Maafin Rizka ya Pak. Ya, saya maafin. Bapak. Ya, salah. Itu kalau suami itu gimana? Kalau Suami kok ikutan juga gitu? iya, kok bisa? Nah, kalau suami pengen tahu ceritanya. Oke, saya jawab. Suami ini sebenarnya juga emosional. Cuma karena takut sama Mbak Rizka, dia diem marahnya. Betul nggak sih Mas? Jujur aja. Benar Pak Ustadz. Nah, gitu. Karena memang menghormati Mbak Rizka, beliau marahnya disimpan. Nah, karena marah juga disimpan, akhirnya sakit di sini. Paham? Paham. Ya, makanya jangan marah-marahan. Mending traktir bakso pakai suami kan lebih enak daripada marah-marahan. Sampai Ya kan, kurus, ya? kata ibu, Apa? kurus deh badannya. Katanya. Iya, sampai kurus badannya. Ini mah dari orok udah begini, udah kurus Iya, begini. emang udah.